Hari keberangkatanku akhirnya datang. Tidak ada pesta, tidak ada tangis besar-besaran. Pagi itu terasa aneh. Terlalu tenang untuk sesuatu yang begitu besar dalam hidupku. Aku bangun lebih awal dari biasanya, mengemas baju ke dalam tas kecil yang sudah lama ku simpan. Tidak banyak yang kubawa, hanya beberapa potong pakaian dan buku catatan kecil yang selalu menemaniku. Ibu membantuku melipat baju. Tangannya gemetar. Sesekali ia berhenti, menatap kosong ke arah dinding. Aku tahu, ia sedang menahan tangisnya. Ayah duduk di luar, di bangku kayu dekat pintu. Sejak subuh, ia tidak banyak bicara, hanya menghisap rokoknya dalam-dalam, seolah ingin menenangkan pikirannya sendiri. Saat semuanya siap, aku berdiri di depan mereka. Untuk beberapa detik, kami hanya saling menatap. Tidak ada kata yang keluar. Suasana itu terlalu berat untuk diisi dengan kalimat apapun. Ibu akhirnya memelukku. Pelukan yang erat, lama, dan penuh penyesalan. "Maafin ibu, nak," katanya dengan suara pecah. Aku mengangguk. Air mataku jatuh membasahi bahunya. Aku tidak ingin ibu merasa semakin bersalah. Aku tahu, ibu juga korban keadaan. Ayah mendekat. Ia memegang bahuku dengan tangan yang kasar dan gemetar. "Kalau ada apa-apa, pulang," katanya singkat. Aku mengangguk lagi, tapi dalam hatiku, aku tahu, pulang bukan lagi hal yang mudah. Aku naik ke motor pria itu. Desa perlahan menjauh. Sawah, rumah-rumah kayu, jalan tanah merah, semuanya seperti melambaikan tangan perpisahan. Aku menatap lurus ke depan, menahan tangis yang ingin pecah. Aku tidak ingin terlihat lemah. Tidak hari itu. Hari-hari di kota terasa asing, ramai, bising, dan penuh orang yang tidak peduli satu sama lain. Aku tinggal di tempat yang tidak pernah kuanggap rumah. Hidupku terasa seperti berada dalam kurungan yang tidak terlihat. Aku menjalani hari-hari dengan hati yang kosong. Aku menuruti apa yang diminta, karena aku pikir itulah satu-satunya jalan. Tapi semakin lama, aku semakin sadar, aku memang mengalah saat itu. Tapi bukan berarti aku harus menyerah selamanya. Aku mulai menyimpan uang sedikit demi sedikit. Aku mulai mencari kesempatan. Aku mendengarkan, memperhatikan, dan belajar diam-diam. Aku tahu, kalau aku gegabah, aku akan semakin terjebak. Jadi aku menunggu. Malam-malam panjang kulewati dengan air mata. Tapi di sela tangis itu, tumbuh sesuatu yang baru. Keberanian, keinginan untuk hidup sebagai diriku sendiri. Suatu hari, saat kesempatan itu datang, aku tidak ragu. Aku pergi, tanpa pamit, tanpa penjelasan panjang. Aku hanya membawa tas kecil dan tekad yang sudah lama terkumpul. Aku berjalan jauh. Tak ada yang menjemput. Tak ada yang menunggu. Aku takut. Sangat takut. Tapi rasa takut itu kalah oleh satu hal. Harapan. Aku bekerja apa saja. Membersihkan, melayani, membantu, capek, lapar, dan sering menangis sendirian. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku milikku sendiri. Setiap uang yang kudapat adalah hasil keringatku. Setiap keputusan adalah pilihanku. Pelan-pelan, aku berdiri di kakiku sendiri. Aku tidak langsung bahagia.
Tapi aku merasa bebas, bebas dari rasa takut, bebas dari tuntutan, bebas dari perasaan harus mengorbankan diri demi orang lain. Beberapa tahun berlalu, aku jarang pulang ke desa. Bukan karena aku membenci orang tuaku, tapi karena aku butuh waktu untuk sembuh. Aku mengirim kabar sesekali, mengirim uang jika bisa. Hubungan kami tidak lagi sama, tapi perlahan membaik. Suatu sore, aku berdiri menatap langit kota. Matahari hampir tenggelam. Aku tersenyum kecil. Aku teringat diriku yang dulu, gadis desa biasa yang tidak pernah menyangka hidupnya akan berliku seperti ini. Aku tidak menyesali keputusanku mengalah waktu itu, karena dari situlah aku belajar satu hal penting, bahwa mengalah bukan akhir segalanya, dan memilih diri sendiri bukan berarti egois. Cerita ini bukan tentang dendam, bukan tentang menyalahkan siapapun. Ini tentang seorang gadis desa yang akhirnya berani berkata, "Aku juga berhak bahagia." Dan hari ini, meski jalanku tidak sempurna, aku memilih hidupku sendiri. Tamat. Penutup cerita. Setiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Ada yang dilindungi sejak kecil, ada juga yang harus berjuang sendirian sejak muda. Kisah gadis desa ini bukan tentang menyalahkan orang tua, bukan tentang membenci desa, dan bukan tentang menanam dendam. Ini adalah pengingat bahwa di balik senyapnya kehidupan pedesaan, ada cerita-cerita yang tak pernah benar-benar selesai. Tentang anak-anak yang dipaksa mengalah, tentang mimpi yang hampir padam, dan tentang keberanian memilih hidup sendiri, meski harus terluka lebih dulu. Jika kamu sedang berjuang hari ini, ingatlah satu hal, kamu berhak bahagia, kamu berhak memilih hidupmu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan membuka mata kita semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya.